Materi pembinaan ahli K3 Umum Kementerian Ketenagakerjaan. Laporan dan statistik kecelakaan kerja. Kita akan meninjau ringkasan laporan dan statistik kecelakaan kerja, definisi dan artinya, maksud dan tujuan laporan dan statistik kecelakaan kerja, ruang lingkup, cara melakukan laporan dan statistik kecelakaan kerja, hambatan dan masalah, serta contoh dan studi kasus laporan dan statistik kecelakaan kerja, dan kesimpulan. Arti laporan dan statistik kecelakaan kerja, atau kita singkat LSKK. Pertama, kecelakaan kerja adalah satu peristiwa yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan kerugian. Yang kedua, laporan adalah kumpulan data dan informasi, baik berisi analisa dan statistik maupun tidak, kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan tindak lanjut terhadap laporan tersebut. Yang ketiga, statistik adalah data-data yang telah diolah dalam bentuk gambar, diagram, dan angka-angka. Yang keempat, laporan dan statistik kecelakaan kerja adalah kumpulan data dan informasi dilengkapi dengan hasil olah gambar, diagram, dan angka-angka untuk memudahkan analisa dan evaluasi. Maksud dan tujuan laporan dan statistik kecelakaan kerja. Yang pertama, agar perusahaan memenuhi regulasi dan kebijakan K3, mengelola data dan informasi terkait kecelakaan kerja di tempat kerjanya dengan sistematis. Yang kedua, Dinas Tenaga Provinsi mendapat data dan informasi yang berguna yang akan diolah untuk kepentingan pencegahan kecelakaan di tingkat provinsi dan nasional. Karena nanti akan dikirimkan ke pusat untuk diolah secara nasional. Yang ketiga, dapat meningkatkan kewaspadaan dan awareness perusahaan untuk pencegahan kecelakaan kerja yang lebih baik dan lebih efektif di kemudian hari. Ruang lingkup, laporan dan statistik kecelakaan kerja. Yang pertama, setiap terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, baik itu near miss atau nyaris celaka, kejadian-kejadian tindakan tidak aman atau kejadian kondisi tidak aman, atau kecelakaan kecil, kecelakaan besar, dan bahkan fatality, ya, perlu dilaporkan dan dibuat statistik. Kemudian, yang kedua, data dan informasi akan digunakan di tingkat provinsi, lalu provinsi melaporkan ke pusat, dan pusat akan mengolah data untuk skop ruang lingkup nasional. Yang ketiga, data dan informasi ini sangat penting untuk menjadi pembelajaran, sehingga setiap perusahaan dapat belajar dari keadaan, dari kejadian dan pengalaman dari perusahaan lainnya untuk mencegah suatu kejadian kecelakaan kerja ya agar tidak terjadi. Cara melakukan laporan dan statistik kecelakaan kerja. Yang pertama, setiap kejadian near miss atau nyaris celaka maupun kecelakaan kecil dan juga kecelakaan besar diinvestigasi, diselidiki, dan dianalisa. Kemudian dilaporkan secara internal sesuai SOP internal dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat sesuai standar laporan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Yang kedua, data-data dikumpulkan melalui suatu investigasi atau penyelidikan
Semua data yang terkumpul dianalisa untuk menghasilkan suatu informasi. Informasi ini dipakai untuk mencari solusi untuk pencegahan kejadian serupa agar tidak terjadi lagi di masa mendatang. Yang ketiga, data dan informasi ini dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Dinas provinsi akan melaporkan ke pusat. Lalu Kementerian Tenaga Kerja Pusat akan mengolah data tersebut menjadi data statistik secara nasional. Acuan dari Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara melapor kecelakaan kerja dapat dijadikan acuan untuk membuat laporan kecelakaan kerja. Yang kelima, pengumpulan data lewat investigasi di tempat kejadian perkara atau tempat kecelakaan kerja. Data peralatan yang dipakai, data korban, lewat wawancara saksi langsung dan tidak langsung, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan korban, peralatan yang dipakai, daerah atau tempat terjadinya kecelakaan. Nah, ini semua data ini dikumpulkan. Yang keenam, jika jenis kecelakaan termasuk cukup besar, perlu dibentuk tim investigasi dan tim analisa. Jika skopnya kecil, cukup 1 atau 2 orang selevel supervisor untuk melakukan investigasi. Semua data ini akan menjadi bahan untuk dianalisa. Ya. Kemudian setelah dianalisa baru dilaporkan. Yang kedelapan, kompensasi asuransi dapat diurus perusahaan lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Hambatan dan masalah dalam membuat laporan dan statistik kecelakaan kerja. Yang pertama, perusahaan tidak melaporkan kejadian insiden di area kerjanya atau memanipulasi data insiden. Ya, ini seringkali terjadi karena perusahaan ingin mendapatkan award zero accident. Yang kedua, perusahaan tidak mampu memberikan laporan yang akurat karena kurangnya tenaga skill. Sehingga laporan yang diberikan pun menjadi semacam data mentah. Yang ketiga, laporan terlambat dikirimkan sehingga data dan informasi menjadi kurang berguna ya. Sudah terlalu lama baru dilaporkan. Yang keempat, pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi tidak atau lalai atau telat mengolah laporan dan telat mengirimkan data ke pusat. Sehingga pusat pun tidak mendapat data, lalu mengolah data yang ada saja. Sehingga hasil statistik yang keluar adalah tidak begitu akurat. Contoh dan studi kasus terkait laporan dan statistik kecelakaan kerja. Yang pertama, data-data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan merupakan data mentah yang masuk dari seluruh penjuru Nusantara, dan kemudian diolah menjadi suatu informasi yang berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan kewaspadaannya untuk pencegahan kecelakaan kerja. Data-data internal perusahaan dijadikan dasar untuk data acuan tambahan untuk melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko atau hazard identification and risk assessment. Kesimpulan laporan statistik kecelakaan kerja. Laporan dan statistik kecelakaan kerja diperlukan perusahaan sebagai bahan pelajaran untuk membuat program dan strategi pencegahan kecelakaan kerja. Tim investigasi dan analisa serta pembuat laporan perlu dididik dan dilatih untuk melakukan tugasnya dengan efektif. Latihan simulasi perlu dilakukan secara reguler atau secara berkala. Statistik dibuat seefektif mungkin agar mudah dibaca dan dianalisa. Dasar hukum untuk laporan kecelakaan kerja ya.
Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuan tahun 48. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 93 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja. Dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1993 tentang petunjuk teknis, pendaftaran kepesertaan pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek yang sekarang disebut BPJS, ya, Badan Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 11 menyebutkan, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Ya, dalam hal ini, di setiap provinsi mungkin adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kemudian tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ya, diatur oleh peraturan menteri, ya, juklak-juknisnya. Kemudian tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan berdasarkan Permenaker Nomor 3 Tahun 1998. Pasal 2, pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya. Kemudian itu semua termasuk kecelakaan kerja, kebakaran atau peledakan, atau bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya. Pasal 3, pengurus atau pengusaha yang sudah atau belum mengikut sertakan pekerjaannya, ya, dalam program Jamsostek atau BPJS. Nanti laporannya meliputi data-data secara umum, ya, yang berisi data identitas perusahaan, informasi kecelakaan, dan keterangan-keterangan lainnya. Kemudian data-data korban, berapa jumlah korban, nama korban, akibat kecelakaan, dan keterangan tentang cedera yang dialami oleh korban. Lalu ada bagian ketiga tentang fakta-fakta yang didapatkan, yaitu pertama, menjelaskan tentang kondisi yang berbahaya, dan yang kedua tentang tindakan yang berbahaya. Ya. Jadi semacam TTA atau KTA, ya, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Bagian keempat, ya, dari laporan standar untuk Kemnaker, untuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi, adalah uraian terjadinya kecelakaan kerja, kecelakaan tersebut, ya, atau kronologisnya. Kemudian bagian kelima menyebutkan sumber kecelakaan, bagian keenam tipe kecelakaan, bagian ketujuh penyebab kecelakaan, dan bagian ke-8 syarat-syarat yang diberikan atau rekomendasi yang diberikan, dan ke-9 tindakan lebih lanjut, ya, apa tindakan lanjutan yang akan diambil. Serta bagian ke-10 hal-hal lain yang perlu dilaporkan. Kemudian dalam pasal 4 Permen Nomor 3 Tahun 1998 dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam sejak kejadian dengan formulir bentuk 3KK2A. Jadi kalau belum sempat dilaporkan secara tertulis, dilaporkan dulu secara lisan. Ya, dapat dilaporkan secara lisan. Pasal 5 menyebutkan pengurus atau pengusaha yang telah mengikut sertakan pekerjaan dalam program Jamsostek, laporannya sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 93. Yang belum mengikut sertakan dalam Jamsostek atau BPJS, laporannya sesuai Permen Nomor 4 Tahun 93.
Ya, ini kira-kira bentuk alurnya ya pelaporan. Laporan kecelakaan kerja masuk kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi melalui pegawai pengawas. Dan kemudian pegawai pengawas akan mengirimkan atau Kepala Dinas akan mengirimkan kepada Menteri. Kalau dulu ada kabupaten kota ke provinsi, sekarang sudah provinsi semuanya langsung, sehingga dari laporan ini langsung masuk ke Menteri. Laporan itu adalah susunan analisis laporan kecelakaan tiap akhir bulan sesuai lampiran dan disampaikan lambat-lambatnya tiap tanggal 5 bulan berikutnya. Dan susunan analisis laporan kecelakaan tiap-tiap bulan sesuai lampiran 7. Ini dilaporkan segera. Kemudian ada laporan pemeriksaan dan pengujian ya, sesuai laporan pemeriksaan dan pengujian serta lampirannya. Lampiran 2 untuk kecelakaan kerja, lampiran 3 untuk penyakit akibat kerja, lampiran 4 untuk peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan limbah, dan lampiran 5 untuk bahaya lainnya. Jadi nanti oleh Menteri akan diolah oleh staf ahlinya untuk menjadi satu data statistik yang akan digunakan secara nasional. Ya, melalui Dirjen Pembinaan dan Pengawasan dan K3 dan akan menyusun suatu analisis laporan FR ya, frekuensi rate dan SR seperti rate untuk tingkat nasional. Ya, ini formulir bentuk 3KK2A ya, menjadi standar untuk digunakan di dalam oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk laporan-laporan yang terjadi dari perusahaan atau organisasi yang berada di wilayahnya. Ini nanti sebelum membuat laporan ke Dinas Provinsi, laporkan secara lisan, dan kemudian diminta formulirnya untuk diisi, lalu nanti dokumen hasil pengisian tersebut dikirimkan kepada ke kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat. Ini form untuk laporan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja. Nah, nanti ada untuk penyakit akibat kerja. Nanti ada kode-kode yang akan nanti untuk diisi untuk computerized di pusat ya. Jadi diisi berdasarkan kode-kode. Nah, ini kode-kodenya. Contoh tadi untuk A1 artinya jumlah korban laki-laki, A2 jumlah korban perempuan, A3 umur. Ya, umurnya terbagi lagi dari beberapa bagian. A3.1 kurang 10 tahun, A3.2 11 sampai dengan 20 tahun, dan seterusnya. Lalu A4 itu jumlah korban mati, A5 jumlah korban yang luka berat, A6 jumlah korban yang luka ringan. Ya, ini kode-kodenya ya, nanti diisi sesuai dengan formulir A3KK21. Kemudian untuk lost time incident atau jumlah hari hilang ya karena kecelakaan kerja. Nah, ini perlu untuk membuat atau menyusun SR ya, seperti rate-nya atau tingkat keparahan. Sehingga perlu dijelaskan juga akibat kecelakaan kerja itu ya, berapa hari hilang ya. Nah, kalau di sini menurut standar dari Jamsosek atau BPJS, ruas ujung ibu jari itu hitungannya 300. Sedangkan kalau kelingking hanya 50. Ya, ujung jari. Jari itu jari kelingking, telunjuk, jari tengah, jari manis, ada 3 ruas. Kalau jari jempol hanya 2 ruas. Jadi yang ujungnya yang paling atasnya dekat bagian kuku. Kemudian ruas tengah, nah, ibu jari berarti nggak ada ruas tengah. Ya ini.
Kalau sampai ke pangkal ini lebih besar ya. Untuk ibu jari 600, telunjuk 400, jari tengah 300, manis 240, dan kelingking 200. Ini sudah standar, jadi nggak perlu ditanya kenapa ada hitungan-hitungan gini ya, sudah dibuat standar. Sehingga lebih cepat. Jadi kalau umpamanya ada yang hilang ibu jari sampai ke pangkalnya, maka langsung hitungannya 600 hari hilang. Kalau tangan sampai pergelangan ini 3000. Kemudian ini untuk kaki dan jari-jari, kalau tadi tangan. Lengan sampai siku 3600. Kemudian tiap bagian dari atas siku sampai sambungan bahu 4500. Sama juga untuk tungkai sampai lutut 3000, sampai pangkal paha 4500. Kemudian satu mata 1800, kalau dua mata 6000. Satu telinga 600, kalau kedua telinga 3000. Lumpuh total 6000, mati 6000. Jadi lumpuh total, mati maupun kehilangan dua mata dalam satu kecelakaan 6000 ya, sama. Nah, ini formulir untuk melaporkan penyakit akibat kerja. Lalu ada lagi hitungan untuk santunan ya. Santunan karena cacat tetap sebagian atau cacat lainnya. Kalau lengan kanan dari sendi bahu ke bawah, ini hitungannya adalah 40% dari upah dan seterusnya. Nanti semua ini bisa dibaca-baca di materi PowerPoint yang akan dibagikan. Kemudian hak tenaga kerja. Ya, tenaga kerja berhak untuk mulai pengangkutan dari TKP ke rumah sakit terdekat atau ke rumah untuk mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan di rumah sakit, atau jika meninggal dunia, biaya pemakaman. Plus santunan ya, santunan berupa uang, untuk sakit tidak masuk bekerja sebagai pengganti upah, untuk cacat sebagian untuk selama-lamanya, cacat total untuk selama-lamanya, dan kalau kematian nanti ada ke ahli warisnya ya, ada istrinya atau anaknya ya, atau suaminya jika korbannya adalah pegawai wanita. Atau kalau belum memiliki keluarga sendiri, belum punya istri atau suami, itu akan diberikan kepada saudara-saudara. Kalau saudara-saudara juga tidak punya, maka akan diberikan ahli waris yang ditunjuk oleh tenaga kerja. Nah, ini adalah biaya yang diberikan oleh pengusaha atau pihak lainnya. Sanksi. Ya, dalam permen tadi, pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 4, ayat 1 diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Pengawasan. Pengawasan terhadap ditaatinya peraturan menteri ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Kemudian ini untuk FR ya, frequency rate, dan SR atau severity rate. Jumlah kecelakaan kali 1 juta dibagi jumlah jam orang kerja. Untuk severity rate, jumlah hari hilang kali 1 juta dibagi jumlah jam orang kerja. Jadi, jumlah kecelakaan contohnya 100. Kalau pegawai, contohnya ada 1000 orang. Nah, satu orang itu hitungan jumlah hari kerjanya dalam setahun adalah standar Kemenaker adalah 40 jam per minggu. Dalam setahun ada 52 minggu, 2 minggu hak cuti, berarti hitungannya adalah 50 minggu waktu kerjanya. Jadi 40 kali 50 sama dengan 2000. Jadi satu orang jam kerjanya dalam setahun adalah 2000 jam. Nah, jika jumlah pekerjaan 1000, berarti 2000 kali 1000, dapatnya 2 juta.
Jadi seandainya jumlah kecelakaan dalam tahun yang lalu ada 100, 100 kali 1 juta dibagi 2 juta, maka dapatnya 50. Untuk severity rate, ini hitungannya jumlah hari hilang ya, berdasarkan standar dari jam selesai atau BPJS tadi, berapa hari hilang. Itu contohnya untuk hilangan ujung pangkal ibu jari ya, 300 hari hilang. Nanti dijumlah semuanya, apa saja jenis kecelakaannya, baru dikali 1 juta dibagi jumlah jam orang kerja. Oke, itu tentang laporan dan statistik kecelakaan kerja. Jadi untuk agar informasi dapat diketahui sehingga ya tidak diminta, namun jika terjadi adanya kecelakaan, mampu untuk melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja, pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi setempat.